Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, sedulur Jogja. Ini di situasi yang sangat menyenangkan. Semoga Anda semuanya bahagia dan juga tentunya selalu sehat ya. Bertemu kembali di podcast Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan saya Latifah Nur Muslimah. Nanti kita akan banyak membedah. Membedah kayaknya terlalu serius gitu ya. Tapi ngomongin tanah tuh lebih enak disampaikan dengan cara-cara yang lebih nyaman nih seperti di podcast kali ini gitu. Karena nanti yang akan kita bahas adalah mengenai serat kekancingan. Nah, kalau mungkin Anda tahu, daerah istimewa Yogyakarta itu dikenal memiliki sistem pengelolaan dan juga pemanfaatan tanah yang khusus dan juga mandiri. Bagi Anda yang mungkin sudah lama bermukim di Yogyakarta, sudah pernah mendengar ada istilah Sultan Ground, ada juga Pakualaman Ground gitu kan. Tapi bagi Anda yang mungkin baru menginjakan kaki atau mungkin baru masuk menjadi warga Yogyakarta, mungkin agak asing gitu ya, apa sih sebenarnya itu dan seperti apa sih kaitannya satu sama lain. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu tentunya bersama dengan narasumber yang sudah sangat siap membagikan wawasannya agar kita lebih dekat lagi dengan Jogja Istimewa. Yang pertama ini sudah hadir yaitu adalah Bapak Dr. Andes Krido Suprayitno SEMSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Pak Krido. Ya, halo. Gimana Pak kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya Pak ya. Ya, sakunturipun nggih Mbak. Iya Pak, alhamdulillah. Ini saya senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Pak Krido loh Pak. Yang kedua kali ya kita ya Pak ya. Dengan suasana yang berbeda. Suasana berbeda dan tema yang berbeda. Tema yang berbeda juga, betul. Dan selanjutnya ini juga sudah hadir ya narasumber kita yang kedua yaitu adalah Bapak Agus Langgeng Basuki. Beliau adalah tenaga ahli KHP Datu Dana Suyasta Kraton Yogyakarta. Juga kita sapa beliau. Apa kabar ini Pak Langgeng? Alhamdulillah, baik. Wow, ini makin langgeng aja dari waktu ke waktu ya Pak ya. Langgeng sehatnya, Ya, langgeng bahagianya gitu ya Pak ya. Amin. Maturun. Tapi terima kasih loh Pak, ini sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Dispertaru DI hari ini. Sami-sami. Oke. Dan juga pemirsa, ini jadi kembali lagi ya bagi Anda untuk bisa mengenal lebih dekat dengan Yogyakarta, apalagi yang nanti sudah berkeinginan untuk menjadi warga Jogja secara formal gitu ya. Seperti saya ini udah berubah loh, status kewarganegaraannya jadi warga Jogja gitu kan. Jadi harus lebih paham lagi ya. Nah, ini kita akan membahas nanti sebelum kita akan menyusuri satu persatu mengenai serat kekancingan. Kita mulai dulu dari apa sih sebenarnya makna atau pengertian dari serat kekancingan itu. Monggo siapa nih? Pak Krido dulu mungkin Pak ya. Monggo Pak, silakan. Berbagi. Iya. Berbagi info. Jadi kan serat kekancingan itu kan sudah tertuang ya di dalam Pergub 49 2018 maupun di Pergub 33 2018 bahwa kekancingan merupakan surat pemberian hak dari Kesultanan atau Kadipaten yang bisa diperpanjang. Bisa diperpanjang. Berarti ada dalam kurun waktu sekian lama gitu ya. Kurun waktunya sesuai dengan Pergub tadi 10 tahun. Oh, ya. Kalau masa lalu sebelum Mas Langgeng bergabung itu tidak dibatasi waktunya. Tapi dengan Pergub ini sudah dibatasi. Maksimal 10 tahun dan dapat diperpanjang. Ya. Oke. Dari serat kekancingan setahu saya serat itu apa Pak? Berarti surat gitu ya? Iya, surat keterangan. Nah, surat nanti keterangan. beliau akan menjelaskan makna surat keterangannya itu apa. Beliau akan mendetilkan, tapi saya hanya membedakan saja surat keterangan dengan sertifikat. Nanti pada episode yang kedua ya, nanti akan kami dorong untuk penyebaran informasi bahwa ini yang berbeda. Oh, baiklah. Dan juga ini kalau berbicara atau ngomongin serat kekancingan itu memang biasanya dikaitkan ya Pak ya, Pak Krido, Pak Langgeng dengan yang namanya Sultan Ground, ada juga Pakualaman Ground gitu kan. Apa sebenarnya kaitannya? Karena memang itu pemberian hak dari Kesultanan sebagai badan hukum khusus. Ya. Jadi kekancingan itu hanya ada di DIY. Di luar DIY tidak ada. Karena lembaga ataupun badan khusus yang ada itu hanya di Kesultanan dan Kadipaten. Itu dimaknai di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Ya. Oke, dan apa sebenarnya Pak perbedaannya Sultan Ground dan juga Pakualaman Ground gitu? Ya, kalau perbedaannya tidak hanya kepemilikannya. Oh, ya. Kepemilikannya yang satu hak milik dari Kesultanan, yang satu hak milik dari Kadipaten Puro Pakualaman. Oh, hanya hak miliknya saja. Iya, karena subjek haknya beda.
satu kasultanan, yang satunya Puro Pakualaman. Sama-sama sebagai lembaga ataupun badan hukum khusus. Dan itu memang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di DIY? Iya, tersebar. Jadi tersebar, dan bahasanya kami sering pakai pinjem teman-teman itu sama garing payung itu. Ya. Oke, baiklah. Dan juga kemudian seperti apa sebenarnya Pak ini keberadaan dari Sultan Ground dan juga Pakualaman Ground ini, apabila kalau dikaitkan dengan masyarakat, apakah memang masyarakat ini punya apa ya semacam kelebihan untuk bisa memanfaatkan mengelolanya? Ya. Apa syaratnya kalau memang ternyata boleh? Ya, kalau bicara syarat itu kan di Pergub 49 ya 2018 tentang mekanisme dan prosedur pemanfaatan tanah kesultanan dan tanah kadipaten. Itu ada mekanismenya. Persyaratannya apa-apa itu ada jelas, baik itu yang diajukan oleh perorangan maupun oleh badan hukum. Itu sangat jelas. Sehingga ketugasan kami adalah sebagai verifikator, kan gitu. Verifikator yang merekomendasi kepada kesultanan atau kadipaten dari permohonan masyarakat, di mana permohonannya itu kan ditujukan kepada kesultanan atau ditujukan kepada kadipaten kalau tanah itu tanah kadipaten. Kami itu dapat tembusan. Atas dasar tembusan itulah sesuai makna dari Pergub 49 tadi kami memverifikasi dan merekomendasi. Oh, jadi harus menebusinya ke kepala dinas dulu berarti ya dari Dispertaru DIY? Iya, karena dengan mengacu itu pemanfaatnya kan untuk kepentingan sosial, pengembangan kebudayaan itu, dan ini yang harus dikedepankan. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat, sehingga kalau melalui kami verifikasi tentunya sesuai peraturan perundang-undangan. Ini berarti peruntukannya tadi yang saya dengar ada untuk sosial, kemudian ada juga untuk kebudayaan ya Pak ya. Tapi lebih daripada itu tidak bisa berarti. Contohnya seperti apa berarti? Kalau misalnya Mbak Latifah, ya sekarang kan presenter yang bagus ya. Amin ya Pak ya. Ya akhirnya pada saat ini banyak sekali teman-teman yang ikut pelatihan di rumahnya. Nah ternyata di situ bisa pengembangan pendidikan. Bisa loh untuk bisa pendidikan itu, karena untuk kesejahteraan masyarakat. Nah itu bisa mengajukan kekancingan. Tetapi harus sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, peraturannya apa? Pergub 49. Mekanismenya kan itu. Oke Pak Krido, ini berarti kalau saya baca berarti apakah memang ada pengkategoriannya antara Sultan Ground dan juga Pakualaman Ground begitu Pak? Kalau pengkategorian tidak ada. Itu kan sama-sama lembaga sebagai subjek hukum yang khusus. Yang lembaga itu bisa memiliki tanah sebagai hak milik. Tapi di sini adalah lembaga, bukan perorangan. Lembaga. Dan kalau lembaga kesultanan atau lembaga kadipaten, gitu. Dan juga untuk yang pengelolaannya, pemanfaatannya. Tadi kan yang saya baca itu ada untuk sosial, kebudayaan, kalau untuk kesejahteraan masyarakat juga, tapi sehubungan dengan untuk kebutuhan tempat tinggal, apakah juga bisa Pak? Nah itu dia, kan 3 fungsi ya, 3 asas yang harus dipenuhi terhadap pemanfaatan tanah kesultanan dan kadipaten. Nah untuk tempat tinggal, itu kan harus kita pahami perbedaannya tanah Sultan Ground dan Pakualaman yang bukan Anggaduh. Nah itu bagiannya dia. Bagi-bagi. Ini karena udah ditunjuk-tunjuk ya Pak Langgeng ya. Langsung kita tanya saja kalau gitu. Gimana Pak Langgeng itu tadi soal pembagiannya? Ada tanah apa tadi ya? Saya dengar Anggaduh gitu ya, Magersari, apa itu Pak? Jadi sesuai dengan ketentuan yang tadi disampaikan oleh Pak Krido, penggunaan tanah kesultanan. Jadi lebih saya karena petugas yang dari kesultanan, tapi sebetulnya juga berlaku juga untuk yang tanah kadipaten ya. Artinya ketentuannya sama. Hak adat yang diberikan dalam rangka penggunaan tanah kesultanan itu ada 4. Tadi sudah sempat disinggung sedikit sama Pak Krido, ada hak Anggaduh, hak Ngindung, hak Anganggu, dan Magersari. Ya. Nah ini memang beda, tergantung siapa yang menggunakan, ya. Kemudian juga ada dipengaruhi oleh untuk peruntukannya. Kalau hak Anggaduh sesuai dengan ketentuan Pergub 33 maupun Perdais 1 2017 itu hanya diberikan kepada pemerintah kelurahan, tidak ada kepada yang lain. Dan itu sejarahnya sudah lama, sejak terbentuknya kelurahan pada saat dulu berdasarkan Lisblat Kesultanan. Artinya hak Anggaduh satu-satunya yang bisa diberikan hanya kepada pemerintah kelurahan, dulu desa ya penyebutannya. Yang kemudian disebut tanah
kalurahan. Iya. Oh, meskipun pemiliknya tetap lembaga yang tadi disinggung Pak Krido, lembaga kesultanan, tapi sudah dianggaduhkan kepada pemerintah kalurahan. Kemudian ada ngindung. Nah, yang Magersari dulu nih biar gampang. Magersari itu sesuai dengan ketentuan umum di Pergub, itu hak yang diberikan kepada pihak lain yang punya ada hubungan histori. Yang seperti apa histori? Hubungan histori dengan keraton. Abdi dalem. Terus ada kerabat lah, jadi Sentono. Ya. Tapi dibatasi sampai ke buyut. Jadi artinya yang sudah jauh ya enggak. Artinya yang dianggap ini definisinya di ketentuan umum yang ada hubungan histori kalau Magersari. Nah, ketentuan sampai buyut ini kebijakan di lembaga yang menangani tanah kesultanan, dalam hal ini KHP Datudono Suyoso yang secara teknis dibantu oleh Kawedanan Panitikismo. Nah, kemudian yang dua lagi, yang indung itu yang diberikan kepada umum, kepada masyarakat, kepada institusi, pada lembaga swasta itu ngindung. Kemudian anganggu ini juga hanya tertentu. Iya. Biasanya kepada pemerintah, tidak kepada di luar pemerintah. Kepada pemerintah yang penggunaannya juga tertentu. Contoh untuk jalan. Karena hak anganggu itu tidak ada batas waktunya. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Krido, kalau ketentuannya itu syarat kekancingan itu batas waktunya sesuai Pergub 10 tahun. Tapi khusus anganggu ini selama digunakan. Jadi kalau misalnya digunakan untuk jalan tol misalnya, kebetulan tanah kesultanan, ya selama jalan tol itu masih berfungsi ya tidak ada batas waktunya. Nah, nanti kalau jalan tolnya dibongkar, tapi kan jarang ya jalan tol dibongkar kemudian dikembalikan. Artinya itu tidak ada batas waktunya. Seperti itu. Dari yang saya baca juga kalau yang anggo itu tidak dipungut hasilnya, betul begitu Pak? Kalau enggak ya? Jadi ya tetap ada. Jadi disesuai ketentuannya itu memang dapat diberikan pisungsung, bahasa dapat. Artinya terhadap yang tidak jelas tidak kena pisungsung itu yang Magersari tadi. Jadi Abdi Dalem, kemudian Sentono, kemudian untuk kepentingan sosial, masjid, gereja, dan panti asuhan dan yang lain. Itu tidak kena pisungsung. Meskipun haknya bukan anganggu, tapi ngindung gitu misalnya. Karena tadi tidak ada hubungan histori, kayak misalnya untuk masjid, untuk kemudian untuk masyarakat miskin juga tidak. Nanti kita pasti cek berdasarkan verifikasi yang disampaikan oleh Pak Krido tadi, karena beliau selaku Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menerima tembusan dalam rangka proses prosedur penggunaan, beliau kan kemudian verifikasi lapangan, verifikasi dokumen, tata ruangnya seperti apa, boleh nggak pemerintah, karena meskipun ini tanah hak milik lembaga kesultanan tapi tetap penggunaannya diatur dengan ketentuan pemerintah, mulai dari atas sendiri undang-undang, paling bawah Pergub. Artinya makanya difasilitasi dalam rangka penggunaannya, difasilitasi oleh dinas, dalam ini Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Berarti masyarakat itu sebenarnya bisa mau perseorangan atau lembaga atau institusi untuk menggunakan tapi boleh. Memang itu ada ketentuan peruntukannya. Nanti pemanfaatannya untuk apa tadi tergantung dari 4 kategori tadi ya Pak ya? Ya, artinya pada prinsipnya bisa. Masalah hak ini kan sesuai dengan apa yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundangan. Jadi tadi pertanyaannya untuk tempat tinggal boleh nggak? Kalau tadi saya matur, tanah yang sudah dianggadukan kemudian namanya biasa disebut di dalam ketentuan peraturan itu juga sudah bukan tanah kesultanan, meskipun asal usulnya tanah kesultanan atau kadipaten. Tapi setelah dianggadukan, itu kemudian namanya jadi tanah kalurahan. Nah itu yang tidak boleh untuk tempat tinggal. Apalagi dibisniskan ya Pak ya? Kalau dibisniskan bisa boleh. Saja. Bisa, artinya bukan tempat tinggal. Kalau untuk bisnis boleh. Malah boleh ya. Rumah makan dan yang lain. Tapi kalau tanah kesultanan itu boleh untuk tempat tinggal. Banyak di kota ini. Di perkampungan-perkampungan itu artinya di masyarakat di istilahnya kalau di kota ya kampung ada Sidurjan, ada Mantrijeron itu dia menggunakan untuk tempat tinggal. Untuk tempat tinggal. Nah itu kemudian bagaimana akhirnya masyarakat tahu ini termasuk kategori yang Sultan Ground atau yang Pakualaman Ground gitu kan, harus punya izinnya dulu kemana gitu? Tadi kan disampaikan oleh Pak Kepala Dinas bahwa sesuai Pergub 49 tahun 2018 kan ada persyaratannya. Salah satu persyaratan itu untuk
meyakinkan bahwa itu tanah Kesultanan atau tanah Kadipaten. Nah, diyakinkan lagi dengan verifikasi oleh beliau pada saat beliau dapat tembusan dari calon pengguna yang ingin menggunakan tanah Kesultanan. Jadi untuk bisa ngecek tahu secara langsungnya ya tetap harus datang ke Dinas Pertanahan dulu ya Pak ya? Ya. Jadi kami menambahkan, jadi kan memang dengan Pergub 49 2018 kita kan dapat tembusan nih. Memang ketika baru tahun 2019 sampai 2021 lah, itu kan kita harus dapat tembusan secara fisik. Berkas itu barangnya harus ada. Nah sekarang kan kita ada 50-50, ada fisik juga pakai online, sehingga kami verifikasi. Nah, untuk itu bisa mengetahui apakah yang bersangkutan akan mengajukan Magersari, atau Ngindung, atau Anganggu. Kan itu, dari permohonannya bisa kelihatan. Nah, yang keempat, gaduh tidak mungkin diajukan oleh masyarakat untuk tanah Sultan Ground karena sudah dikelola oleh kelurahan. Kelurahan, betul. Yang tadi disampaikan oleh beliau untuk tanah Anggaduh. Tanah Anggaduh itu tanah yang sudah dikelola oleh pemerintah kelurahan. Yang boleh dipungut, boleh dikelola, tapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, disitulah peraturan perundang-undangan tidak boleh untuk tempat tinggal. Oh iya. Kalau tanah Anggaduh, kan gitu. Nah, jadi tanah Anggaduh itu tanah yang memang asal usul dari Kesultanan tapi sudah dikelola oleh pemerintah kelurahan. Itu Anggaduh. Sehingga karena itu melekat Anggaduh, pemerintah kelurahan punya kewajiban telu. Tiga. Kirain apa Pak gitu? Apa Pak tiga Pak? Satu, mengawasi. Mengawasi terhadap tanah Anggaduh tersebut. Yang kedua, mengelola. Nah, mengelola itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau tidak berubah fungsi bagaimana, kalau berubah fungsi bagaimana. Kan begitu? Iya. Nah, baru yang ketiga, mencatat. Nah, mencatat itu diatur dengan peraturan kelurahan. Sehingga itulah melekat atribut di kewajiban dari pemerintah kelurahan yang dipakai selama dipergunakan seperti yang disampaikan oleh Pak Langgeng tadi. Oh, jadi ada sifat menginventarisasi itu tadi ya Pak ya, mencatat ya. Mencatat, mengawasi, mengelola. Tapi mengelola harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Satu, dia tidak boleh untuk tempat tinggal. Nah, kemudian sebenarnya tujuan ini diterbitkannya serat kekancingan ini apa Pak sebenarnya? Manfaatnya apa sih sebenarnya? Ya, ada dua. Satu adalah pengakuan dari masyarakat. Mengakoni nek iki lemah iki duweke Kesultanan atau Kadipaten. Ada pengakuan. Baik itu dari sudut pemerintahan, dari sudut hukum, dari kepastian hukum. Kepastian hukum juga. Kemudian yang kedua, kepastian di dalam hal pengelolaan. Sehingga masyarakat sudah tidak perlu ragu-ragu lagi. Artinya menjadi tenang. Karena sudah megang kekancingan yang tadi disampaikan oleh Pak Langgeng, bisa Magersari, bisa Ngindung, bisa Anganggu, kan? Tergantung klasifikasinya masing-masing. Oh baik, jadi memang sebenarnya tujuan ini itu kan untuk masyarakatnya sendiri juga ya Pak ya, biar nanti melindungi, bukan berarti nanti ini harus diverifikasi dulu, dilihat dulu tujuannya untuk mengambil alih, tidak seperti itu ya. Tapi memang ini untuk kepastian hukum, jadi nanti pada saat ada pengelolaan itu jauh lebih jelas peruntukannya untuk apa, manfaatnya bisa diserap semaksimal seperti apa, dan itu juga nanti untuk teknik pengawasannya apakah memang setiap 10 tahun itu akan dicek berkala, 5 tahun begitu Pak? Ya, ketika secara periodik kami memang mempunyai tugas memfasilitasi pengawasan terhadap tanah Sultan Ground, Pakualaman Ground, dan tanah kelurahan. Itu kami memfasilitasi karena ketugasan pengawasan kan di Kesultanan, Kabupaten. Nah, Pemda dalam hal ini dinas itu memfasilitasi yang berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, pemerintah kelurahan. Itu harus berkoordinasi. Sehingga di dalam bentuk pengawasan sesuai Pergub 34, gitu, kalau itu tanah Anggaduh, itu pengawasan itu dilakukan oleh pemerintah kelurahan juga, karena mempunyai 3 fungsi tadi itu. Maka ketika ada pelanggaran, dia kelurahan harus bahasanya itu bukan menegur tapi memperingatkan. Memperingatkan. Ada peringatan, surat peringatan. Walaupun isinya sebenarnya teguran. Tapi secara halus ya Pak ya. Karena fungsinya 3 tadi itu, mengawasi, mengelola, dan mencatat. Itu jadi tadi itu ya Pak ya, memperingati. Ada surat peringatan dari kelurahan. Kami dapat tembusan. Karena kami dapat tembusan, kami kaji, kami verifikasi apakah betul-betul peringatan tersebut
terjadi. Ketika itu terjadi, maka kami selaku dinas ada dua fungsi. Satu adalah dalam hal pembinaan administrasi, kami tegur. Jadi tegurannya dua ya Pak ya? Iya. Kami kan tegurnya kami. Kalau desa itu memberikan peringatan. Ya. Peringatan. Karena dia kan punya tadi itu 30 kewenangan tadi ya. Jadi kami akan mengadakan teguran. Teguran ada dua. Yang satu itu sifatnya pembinaan administrasi, kami tegur. Kami tegur. Agar yang bersangkutan menghentikan atau menghentikan usaha atau menghentikan pembangunan sebelum ada izin dari Kesultanan atau Kadipaten. Itu yang sifatnya pembinaan administrasi. Iya. Tapi kalau yang satunya ini adanya penegakan administrasi. Wow, ini saya dengarnya jadi ikutan merinding, penegakan administrasi. Penegakan administrasi inilah yang harus kita kaji betul, harus kita verifikasi, harus kita cek betul sehingga muncullah surat teguran. Di sini sudah muncul 30 hari. Kalau itu tidak berizin, 30 hari agar bla 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 bla, itu sekali. Tetapi kalau itu sudah berizin, 30 hari paling banyak 3 kali. 30 hari, 15. Tapi itu paling banyak. Nah, itulah yang harus kita sampaikan pada masyarakat. Adanya teguran kami itu ada dua tadi, yang sifatnya pembinaan administrasi dan yang kedua penegakan administrasi. Oke, ini jadi menarik karena ternyata dari yang saya tangkap ada juga masyarakat yang akhirnya menggunakan duluan tapi belum berizin begitu ya Pak ya. Nanti kita bahas, tapi saya pengen ke Pak Langgeng dulu. Pak, ini jadi sebenarnya siapa saja yang memang diwajibkan untuk bisa memiliki surat kekancingan itu Pak? Diwajibkan. Yang diwajibkan? Ya, yang menggunakan tanah kesultanan wajib. Yang termasuk 4 kategori tadi berarti ya? Bukan. Oh, jadi bukan. kalau Anggadu itu kan pengelolaannya sudah ada di Kelurahan. Itu proses mekanismenya beda. Oh, iya. Dia izinnya nanti gubernur. Iya. Oh. Artinya Kesultanan sebagai lembaga selaku pemilik tanah yang dikelola oleh pemerintah kelurahan memberikan izin persetujuan sebelum keputusan gubernur tentang izin penggunaan tanah kelurahan itu terbit. Nah, jadi beda. Kalau di tanah kelurahan tidak mengenal istilah kekancingan. Tanah kesultanan yang masih langsung dikelola oleh lembaga yang punya kewenangan mengelola tanah kesultanan, dalam hal ini secara teknis tadi Kawedanan Panitikismo, tadi nanti kebijakannya ada di KHP Datu Donosyoso. Nah, itu yang kemudian kita menerbitkan kekancingan. Jadi kekancingan itu adalah tadi keputusan penggunaan tanah oleh pihak lain di atas tanah kesultanan. Pada prinsipnya yang punya kewenangan secara pemerintah negara adalah BPN. Makanya tadi beliau ngendiko nanti akan dijelaskan di sesi apa tadi bedanya serat kekancingan dan sertifikat. Iya. Lebih luas lagi juga ya Pak nanti ya. Itu ada bedanya. Tadi kan singgung itu. Sehingga otomatis memang yang ditangan oleh beliau ini membantu Kesultanan dan Kadipaten, karena itu diatur penggunaannya, diatur pengawasannya dan sebagainya, itu diatur dengan ketentuan peraturan perundangan, sehingga beliau memfasilitasi itu. Artinya di samping mungkin dilaporkan ke kita, mungkin dilaporkan juga bisa ke dinas. Kalau tanya bagaimana cara menggunakan tanah kesultanan, bisa ke dinas. Dinas pertanahan juga ada di kabupaten dan kota. Yang secara fungsional di bawah pembinaan teknisnya di bawah Pak Krido ini selaku Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. Meskipun tidak ada hubungan komando struktur, tapi beliau kan secara teknis yang memberikan fungsi pembinaan. Artinya sebetulnya kan tadi saya matur juga bahwa ini sudah semuanya diatur oleh ketentuan peraturan perundangan. Tadi asasnya ada 3, kesejahteraan masyarakat, sosial, dan kebudayaan. Sehingga untuk tempat tinggal, Dalam selaku gubernur kan pernah ada statement ya, bahwa karena ada masukan dari pihak lain, mencari tanah di Jogja itu mahal. Karena luasnya. Ya kita harus memaklumi. Di DIY kan luasnya tidak seluas Jawa Tengah atau Jawa Timur. Sehingga otomatis itu juga mempengaruhi kan. Di satu sisi DIY kan menjadi tempat tujuan orang punya invest rumah di Jogja. Harapannya semua orang pengen punya ya Pak ya. Putranya kuliah di sini dan sebagainya, termasuk mungkin punya usaha di sini. Nah itu makanya silahkan menggunakan tanah
kan keraton punya tanah kesultanan, tapi ya sesuai aturan. Iya. Ini juga karena tadi sempat dibahas mengenai apa namanya ada garis keturunan keluarga gitu ya Pak ya. Ini saya juga jadi pengen nanya juga ke Pak Krido. Pak Krido, apakah serat kekancingan ini nantinya bisa diwariskan atau dialihkan ke anggota keluarga yang lain, ke 7 turunan gitu ya? Atau seperti apa? Bisa tidak Pak? Ya, jadi kan istilah kekancingan itu ada 2. Dilierke sama dimingserke. Dilintirkan. Atau dilintirkan. Dilintirkan. Betul ya Pak ya? Ya. Nah, jadi dilirkan atau dilintirke. Nah, dilintirke itu ada kaitannya dengan warisan ya Pak ya? Ya. Warisan, misalnya simbahnya Mbak Latifah dulu punya kekancingan. Itu bisa dilintirkan ke jenengan. Tapi harus sesuai dengan kesepakatan waris atau hubungan, itu dilintirke. Kan begitu? Oh, jadi lihat silsilah keluarganya betul-betul ya Pak ya? Ya, kekancingannya nanti berpindah ke bisa. Sehingga pembaruannya mengajukan ke tempat kami. Yang semua namanya Simbah A menjadi Nona E. Nah kan itu. Kami proses. Namanya itu dilintirke karena ada hubungan darah, hubungan waris. Tapi nek di lierke itu kepada pihak lain. Oh, bukan keluarga gitu ya, pihak lain, orang lain yang baru gitu ya Pak ya? Nah, itu tidak ada kaitannya. Tidak ada hubungan waris. Tapi tetap status tanahnya sama. Status tanahnya adalah tanah kesultanan atau tanah kadipaten. Itu kayaknya nggak pernah berubah dari dulu sampai kapanpun ya. Yang dilirkan kekancingannya. Inilah yang sering dipelintir oleh masyarakat. Bahwa tanah SGPAG itu bisa dijual belikan. Yang bisa itu dilintirke atau dilirke kan gitu. Itu yang harus kita tidak pernah lelah ya memberikan penyebaran informasi ataupun sosialisasi. Ini yang kami bersama Kasultanan Kadipaten menyampaikan ini. Ini yang masyarakat semakin paham ketika ada podcast seperti ini. Dia mesti akan merespon kok nanti di respon balik itu tuh biasanya di podcast itu. Oh, gitu. Ya itu seperti itu. Ini bisa langsung ke Dinas PTR atau langsung ke pihak Kasultanan. Jadi kalau masih ada dalam satu silsilah keluarga gitu, setiap generasi paling nggak untuk bisa mendata kembali, maksudnya melaporkan lagi kalau ternyata dulu mbah saya atau orang tua saya pernah ada mendapatkan serat kekancingan dan sekarang mungkin sudah dilintirke ke anak cucu. Ke anak cucunya itu tadi bisa. Tapi tadi yang sempat dibilang selama anak cucunya ingin menggunakan. Kalau tidak menggunakan ya dikembalikan. Gitu. Ke Kasultanan. Biar dipakai oleh yang lain. Tapi kalau nanti akhirnya dikembalikan, terus tiba-tiba anaknya berubah pikiran dalam jangka waktu tertentu gitu untuk mengajukan lagi harus dari awal lagi. Nah, kalau tanah itu masih kosong ya bisa aja. Bisa. Artinya belum digunakan karena sudah dikembalikan tadi kan. Tapi perlu dipahami sebelum ada kekancingan ada hal-hal tertentu Mbak. Yaitu berupa palilah. Palilah, apalagi itu Pak? Ini dia yang baik. Ini saya senang nih Pak, karena ini akhirnya saling melengkapi ya. Apa itu Pak? Jadi kan gini, prinsipnya bahwa tanah Kasultanan sebagai lembaga yang ditetapkan oleh Undang-Undang Keistimewaan tadi Undang 13 2012, dia bisa sebagai subjek kepemilikan tanah. Dalam hal ini tanah Kasultanan. Nah, kan dalam prosesnya tanah Kesultanan ini ada yang sudah bersertifikat, ada yang belum. Kemudian ini juga digunakan sebagai parameter atau indikator menerbitkan serat kekancingan. Jadi kalau tanah yang dimohonkan itu belum bersertifikat, kalau itu permohonan baru, bukan lier, bukan lintir. Kalau lier, lintir itu kan sebelumnya sudah ada serat kekancingan. Betul. Meskipun mungkin bisa jadi tanah itu belum bersertifikat juga, masih dalam proses sertifikasi. Nah, kalau ada pemohon baru yang kebetulan tanahnya belum bersertifikat atas nama Kasultanan, istilahnya dikeluarkan serat palilah. Serat palilah itu sama dengan serat kekancingan, tapi sifatnya sementara. Sementara sambil menunggu. Yang pertama, ini baru pertama, menunggu tanah itu bersertifikat. Yang kedua, sebagai pertimbangan pemilik tanah. Kira-kira serius nggak nih mau memanfaatkan? Ternyata Mbak Latifah mengajukan baru misalnya ya, untuk tempat tinggal atau untuk tempat pendidikan apa tadi? PAUD. Atau mungkin untuk pelatihan sebagai presenter gitu ya. Bisa aja sih Pak. Dikasih dulu palilah.
diamati. Iya. Ternyata nggak dibangun-bangun, nggak serius nih. Oh. Akhirnya kita nggak keluarkan surat kekancingannya. Jadi dilihat juga keseriusan progresnya ya, Pak, ya. Iya. Jadi itu sebagai, makanya tadi ada istilah di ketentuan kita itu serat palila. Itu ada ketentuan berapa lamanya gitu? Oh, 1 tahun maksimal. Jadi kalau selama 1 tahun kok tidak dimanfaatkan sesuai dengan permohonannya dan izin yang diterbitkan yang di dalam serat palila tadi, itu bisa tidak diterbitkan lagi serat kekancingannya. Tapi kalau kemudian dinilai, oh ini serius, kemudian kebetulan sertifikatnya juga atas nama Kesultanan sudah jadi, baru kita terbitkan serat kekancingan yang jangka waktunya 10 tahun. Baik. Yang itu bisa dilindirkan. Kalau palila nggak bisa. Iya. Oh, karena sifatnya tadi sementara itu ya. Iya. Nah, kemudian menuju ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ini akhirnya jadi tergerak untuk menanyakan, lalu bagaimana prosedurnya untuk bisa mengajukan atau mengurus gitu ya, mendapatkan serat kekancingan itu? Adakah prosedur khusus, harus kemana, menyerahkan ini, itu segala macam? Itu diatur secara detail di Pergub 49 tahun 2018 tentang prosedur penggunaan tanah kesultanan dan tanah kadipaten. Yaitu mulai dari SKT, kesesuaian tata ruang, boleh enggak untuk tempat tinggal, boleh enggak untuk rumah makan, boleh enggak untuk kantor dan sebagainya. Itu semuanya diatur sampai kemudian dikirimlah permohonan itu ke Kesultanan dengan tembusan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. Dengan tembusan itu beliau tadi fungsi fasilitasi tadi memverifikasi benar enggak. Jadi membantu. Artinya kalau filternya ini sebetulnya ada beberapa tahap ya Pak ya. Termasuk nanti meskipun juga setelah ada rekomendasi, kalau itu perpanjangan kita cek memang masih digunakan enggak. Kan ada juga mungkin yang ngajukan tapi sebetulnya sudah tidak ditempati. Ya udah itu berarti ya udah ini enggak biasa diperpanjang wong sudah pindah ke Jakarta di sini enggak ditempati misalnya. Ya ini bisa digunakan untuk fungsi lain, untuk pihak lain. Sehingga kita tarik, tidak kita terbitkan kekancingannya. Jadi dimungkinkan untuk ada sidak tiba-tiba begitu Pak? Dicek, Pak. Pasti dicek. Apakah itu perpanjangan, apakah itu baru, kita cek. Di samping beliau ngecek dari sisi ketentuan peraturan perundangan, kita ada indikator-indikator semacam tadi. Kalau orangnya, ternyata sudah berubah, nggak lapor dulu. Dulu atas nama kekancingannya Mbak Tifa. Saya lagi Pak. Ya contoh aja. Saya biar lebih kenal sama Mbak Tifa. Nah, Mbak Tifa, tapi kemudian sama Mbak Tifa sudah diliarkan tapi tidak lapor ke dinas atau ke Kesultanan. Ya ini jadi masalah juga. Artinya bisa mempengaruhi kebijakan para pengageng di Kesultanan ini bisa diperpanjang enggak? Itu. Dan, sebetulnya kalau kami sih menyarankan kepada masyarakat siapapun yang menggunakan tanah Kesultanan, apakah dia sudah pegang kekancingan tapi kekancingannya mati sudah lama, jadi sesuai ketentuan kan harusnya dia memperpanjang. Tidak sulit kok memperpanjang itu. Masalah waktu ya itu karena kita dulu kan masih menunggu kebijakan yang pasti ya pada awal-awal undang-undang keistimewaan. Nah, kalau sekarang sudah relatif lancar. Kemudian mungkin yang akan mati kekancingannya segera saja perpanjang. Minimal berapa bulan sebelum mati nih Pak? 3 bulan sebelum. 3 bulan. Ya itu sudah harus mengajukan. Kalau dalam jangka waktu ketentuan sesuai Pergub itu tidak mengajukan, dia nanti dianggap tidak akan memperpanjang sebetulnya. Sebetulnya Kesultanan bisa menarik itu tanah itu. Sebetulnya gitu. Jadi makanya ini kita sedang tidak kemudian tadi istilahnya Pak Gerido, tadi Pak setelah ada administrasi sanksi. Terus ada sanksi penegakan administrasi. Kita masih belum itu. Kita mendorong supaya yang mati-mati ini diperpanjang, diajukan. Yang baru tapi belum pegang kekancingan, daripada nanti dia tidak punya kekuatan hukum, ya kan? Nanti kalau dia untuk usaha ngurus PBG, persetujuan bangunan gedung, IMB dulu namanya, nggak bisa. Kan pasti dia harus menunjukkan alas hak. Gitu. Kalau dia bukan pemilik, alas haknya apa? Kekancingan kalau di tanah Kesultanan, karena itu milik Kesultanan. Itu. Baik, jadi surat kekancingan itu diakui memang oleh pemerintah. Ada landasan hukumnya juga ya Pak? Karena memang penerbitannya diatur oleh ketentuan peraturan perundangan. Baik, jadi untuk bisa membaca syaratnya apa saja untuk yang memperpanjang dan juga yang baru mengajukan, ini bisa dilihat kalau secara online ada begitu? Ada. Di mana gitu? Ini bisa
Di mana itu Pak? Berarti Pak? Bisa di prosedurnya ini. Jadi itu syarat-syaratnya pengajuan permohonan, syarat perseorangan 1 sampai dengan nomor 8. Kalau itu badan usaha 1 sampai 2 kan itu ada semua itu. Di webnya Dinas Pertanahan juga ada ya. Update ya Pak ya. Kalau saya lihat sih sekilas dari syarat pengajuannya aja kayaknya tidak susah ya. Itu sehubungan dengan administrasi biasa kalau kita mengajukan hal-hal lain gitu ya. Jadi harusnya sih bisa langsung dilengkapi. Jadi memang kembali lagi ini nanti untuk perpanjangan itu nanti 10 tahun lagi gitu Pak. Per setiap 10 tahun itu pasti nanti ada. Dan kalaupun nanti tiba-tiba sidak dan berubah pemakaiannya gitu ya, penggunaannya seperti apa, itu bisa langsung kita ingatkan. Diingatkan tadi ya, ada teguran, peringatan itu tadi. Oke, dari sejauh ini Pak Krido, dari yang ada di wilayah DIY, apakah sudah cukup tertib masyarakatnya untuk bisa melaporkan atau mungkin harus dikejar-kejar dulu begitu? Ya memang kita harus mendorong Pak. Karena tidak semua pemanfaatan tanah Sultan Group dan Pakualaman Group itu punya kekancingan. Karena dari dulu-dulu tuh simbah-simbah saya itu dulu sejak dulu ya di sini. Iya. Nah itulah yang harus kita tanpa lelah harus kita dorong penyebaran informasi ini. Sehingga kami itu hampir setiap hari memproses pengajuan kekancingan ini Mbak. Itu kan bentuk wujud. Berarti masyarakat sudah semakin mengetahui karena ada 2 tadi itu kepastian, gitu. Kepastian dalam hal pengakuan terhadap tanah asal-usul tanah, dan yang kedua kepastian terhadap hak mengelola. Hanya dia mengajukan kekancingan. Itu yang harus kita pahami kan ya. Tadi berkaitan dengan pengawasan ya Mbak ya. Saya alhamdulillah ini dari pihak pengageng akan menerbitkan surat edaran mengenai lembaga mana yang berhak menerbitkan kekancingan tadi sampaikan. Meskipun tahun 2019 Bapak Gubernur sudah pernah menerbitkan surat edaran yang ditujukan pada bupati dan tembusannya camat waktu itu ya, camat sekarang itu panen untuk mengawasi terhadap pemanfaatan tanah kesultanan dan kadipaten. Kemudian dalam surat edaran Bapak Gubernur itu disebutkan bahwa lembaga yang sah menerbitkan kekancingan adalah lembaga pengageng Panitikismo. Nah ini akan diperbarui lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Ageng, dan ini menjadi dasar kami untuk Bapak Gubernur membuat surat edaran lagi, gitu, memperbarui tahun 2016. Karena dulu pengagengnya kan Panitikismo. Nah, sekarang kan pemerintahnya kan pada posisi lembaga yang paling atas kan KHP Datu Dono Suyoso. Di bawahnya ada lembaga yang khusus menangani bidang pertanahan namanya Panitikismo. Pengageng Panitikismo. Dan ada nantinya pengageng Panitro Puro. Nah inilah nantinya menjadi dasar kami akan mengadakan Bapak Gubernur akan membuat edaran kembali merevisi yang tahun 2019. Dan saya rasa pun kalau saya hidup dalam lingkup yang lebih kecil gitu ya Pak, Pak Lurah pun saya harap juga ada sosialisasi kepada masyarakatnya, jadi lebih paham gitu, apalagi untuk warga-warga baru kan biasanya belum tahu ya Pak ya. Jadi mungkin sosialisasinya memang harus lebih digencarkan, jadi ada tingkat perhatiannya dari masyarakat juga lebih meningkat begitu. Dan juga kalau tadi Pak ini kembali sedikit, di saat nanti sudah ada permohonannya dilengkapi, kemudian nanti butuh waktu berapa lama akhirnya surat kekancingan ini akan diterbitkan gitu. Nah ini kalau kami kan amanah Pergub ya, kalau kami kan paling lama 30 hari sudah harus kami rekomendasi. Untuk lebih lanjut kewenangannya dari pihak Kesultanan, berapa lama akan diterbitkan kekancingan kan begitu. Karena yang lembaga yang berhak mengabulkan ataupun menolak itu adalah lembaga dari Kesultanan atau Kadipaten. Kalau kami begitu verifikasi masuk paling lama 30 hari sudah kami rekomendasi paling lama. Tapi tetap nanti butuh kejelasan lagi gitu ya, apakah diterima ataukah ditolak. Yang biasanya ditolak nih yang masuk kategori apa Pak berarti? Kalau selama ini yang banyak mengajukan permohonan kan perpanjangan. Perpanjangan. Ya kita pernah menolak karena pada saat itu ada proses liar. Tapi liarnya itu jadi sudah ada seseorang warga masyarakat yang menggunakan tanah kesultanan, dia pegang kekancingan, diliarkan kepada pihak lain, tapi untuk masang baliho. Dia mau, misalnya dia punya kekancingan 200 meter persegi, kemudian yang 50 meter persegi, karena kebetulan di pinggir jalan nih, mau diliarkan kepada jasa iklan itu. Kebetulan di situ itu sesuai dengan ketentuan di
pemerintah kota tidak boleh dipasang baliho. Kita pun kan harus taat kepada ketentuan pemerintah yang diatur oleh pemerintah. Artinya seperti itu, kita kemudian tidak mengizinkan itu. Kemudian ada juga yang tadi dia pegang kekancingan sudah cukup lama, tapi sebenarnya tidak dimanfaatkan. Dibiarin kosong ya, gitu aja kayak ya, menguasai, Pak, ya? Tapi kalau istilah di BPN tanah tidur. Tanah tidur. Tanah tidur. Jadi ada seseorang sudah pegang kekancingan, bahkan sudah pernah diperpanjang, tapi ternyata tidak dimanfaatkan. Ya, itu juga itu bahkan bagian setiap perpanjangan, setiap permohonan baru ataupun perpanjangan kita cek. Kita cek fotonya, kondisi lapangan, kita cek, kita ukur patoknya, kita cek lagi. Karena kita juga sedang menertibkan bersama dinas bahwa kekancingan itu kalau nanti sudah ada sertifikatnya ya luasannya sesuai sertifikat. Kalau hanya di pegunungan sebagian, kebetulan kami juga ada petugas yang punya keahlian ngukur, punya pengalaman ngukur seperti halnya BPN, sehingga kita sekarang mulai menertibkan hal-hal seperti itu supaya tadi lebih secara legalitas lebih bisa dipertanggungjawabkan lah kekuatan hukumnya. Betul. Artinya seperti itu. Kalau masalah waktu tadi meskipun Mbak Tifa nggak tanya, apa itu Pak? Ya, ada yang masalah waktu. Kekurangan? Jadi kan kalau di dinas itu kan memang SOP-nya beliau 30 hari kerja ya. Iya. Kalau kami memang belum ada SOP-nya di ketentuan Pergub yang Pergub 49 itu, tapi kami ini berusaha karena kebetulan tugas saya dipanggil oleh Keraton untuk membantu di sana percepatan pelayanan. Nah, kami ini memang pada saat ya sekian tahun yang lalu kan memang kebijakan sendiri kan masih baru ya tentang pengaturan-pengaturan tanah kesultanan, ada Pergub dan sebagainya. Dulu memang sudah ada yang nangani, artinya meskipun lembaganya berubah. Nah, ini karena sempat ada vakum, jadi sudah agak numpuk lama. Nah, ini yang tugas saya bersama teman-teman yang membantu penghageng di sana untuk mempercepat ini. Target kami sih 1 bulan belum mencapai. 1 bulan kami targetkan meskipun tidak mengurangi akurasi dari serat kekancingan yang kita terbitkan 200 kalau bisa, tapi belum mampu. Kita baru mampu separuhnya 1 bulan. Nah, itu yang ya masalah waktu ya. Kalau nanti sudah normal ya saya berharap kalau bisa lebih cepat, waktunya tidak 30 hari misalnya. Kalau itu normal nanti sudah yang numpuk-numpuk ini sudah berkurang. Iya, gitu. Tapi terus ada upaya untuk mempercepat itu tadi ya Pak? Iya, karena gini, tadi kembali bahwa ini adalah pengakuan ya. Jadi sampaikan Pak Kepala Dinas, pengakuan kemudian dari sisi hukum ada legalitas. Artinya ini justru kedua belah pihak yang menggunakan maupun yang memiliki ini perlu ada kekancingan ini. Karena fungsinya sama, bagi pemilik legal digunakan oleh pihak lain. Dan di dalam kekancingan kan ada aturannya. Sehingga orang yang memegang kekancingan ini harus mengikuti aturan itu. Iya. Misalnya tidak harus melindungi tanah itu, tidak digunakan yang hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan. Sewaktu-waktu kalau digunakan oleh pemerintah, kalau kesultanan mungkin bahasanya ya bisa kalau digunakan oleh kesultanan sendiri, tapi jarang sih. Karena kesultanan juga artinya potensinya yang lain masih banyak. Tapi kalau bisa digunakan oleh pemerintah biasanya. Nah ini kita tarik kekancingannya. Nah, kalau pegang kekancingan kan memang ada aturannya di situ tertulis. Betul. Sehingga bagi kesultanan sendiri ini juga penting serat kekancingan. Demikian juga apalagi bagi penggunanya. Betul. Sama. Jadi makanya kita semangat untuk mempercepat itu juga karena ini menurut kita penting. Kembali ke rohnya penggunaan tanah kesultanan ini kan warisan budaya tanah ini, sehingga sesuai asas 3 asas tadi ya kalau bisa sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat yang ada di DIY. Setuju. Ya. Jadi sama-sama paham ya Pak ya, masyarakat nih perlu lebih diberikan pemahaman lagi bahwa memang tanah yang nanti digunakan ditempati ini memang bukan milik pribadi, tapi dengan kelegowoan gitu kan ya. Sultan Ground dan juga Pakualaman Ground ini memberikan kesempatan loh untuk bisa lebih berdikari, berdaya guna dengan adanya tadi ya tanah-tanah itu. Oke, yang terakhir Pak Krido, aduh ini sebenarnya masih banyak ya Pak ya, pengen mengulik lebih dalam. Tapi saya pengen tanya apa sebenarnya akhirnya himbauan dan juga harapannya kepada para pemilik serat kekancingan ini?
Ya artinya bagi masyarakat yang sudah memegang kekancingan itu harus mematuhi. Karena itu bentuk pengakuan. Pengakuan yang memiliki legalitas. Yang kedua, harapan kita terhadap adanya kekancingan itu masyarakat sudah tidak perlu was-was lagi. Tidak ada isu akan ditarik oleh Kesultanan. Tidak. Justru dengan adanya kekancingan ini memperkuat pengakuan, memperkuat hak pengelolaan kepada masyarakat. Ini yang menjadi penting kami sampaikan karena banyak sekali masyarakat itu masih ragu-ragu. Gek-gek, nah gek-gek kan sudah tidak ada dengan adanya penyebaran informasi ini, sehingga mari kita bersama-sama bagi warga masyarakat yang sudah memanfaatkan tanah Sultan Ground ataupun Pak Kuala Mangger yang belum mengajukan kekancingan bisa mengajukan kekancingan dengan mekanisme Pergub 49 tahun 2018 tentang prosedur penggunaan ataupun pemanfaatan tanah Sultan Ground dan Pak Kuala Mangger. Baik, kalau dari Pak Langgeng Pak, ini himbauan dan juga pesannya bagi yang belum memiliki. Kalau tadi kan Pak Krido terkhusus bagi yang sudah memiliki ya serat kekancingan. Kalau yang belum memiliki apa Pak harapannya? Sama, jadi daripada dia istilahnya tidak punya legalitas menggunakan tanah pihak lain, sama aja kan, karena ini kan tanah hak milik meskipun pemiliknya lembaga. Kalaupun ada hak milik pribadi kemudian digunakan oleh pihak lain tanpa ada perjanjian dan sebagainya sama. Artinya dia tidak punya legalitas. Sewaktu-waktu itu ya pemilik tanah kan bisa kemudian ini mau digunakan oleh pihak lain dan sebagainya. Artinya ya kami selaku petugas di KHP Datu Donosyoso yang kebetulan spesifiknya kami percepatan dalam penerbitan kekancingan dan layanan-layanan yang lain, ya kami menghimbau kepada masyarakat atau pihak lain yang menggunakan tanah kesultanan, dia belum pegang kekancingan, silakan, gampang kok. Artinya jangan mendengar suara dari orang yang tidak tahu tentang mekanisme penggunaan tanah kesultanan. Jangan nanti tidak malah dijalur dan sebagainya. Tidak ada. Jadi kalau dia memang benar-benar mau menggunakan dengan baik untuk tempat tinggal kayak untuk usaha, artinya memang dia tujuannya baik, silakan. Artinya mengajukan permohonan serat kekancingan. Itu saya kira yang itu yang terbaik lah. Artinya dia punya kekuatan hukum, ada pengakuan bahwa itu tanahnya pihak lain, seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas gitu. Kemudian terutama yang sudah mati, ini juga banyak segera mengajukan. Gitu. Jadi memang harus lebih aktif lagi ya Pak. Ini diberikan waktu tadi 3 bulan sebelum akhirnya harus sebetulnya 3 bulan sebelum berakhir. Tapi harus lebih ada kesadaran lagi ya Pak ya. Karena ini juga kan tujuannya untuk kemaslahatan bersama gitu ya. Jadi yang sudah memiliki benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat gitu kan ya. Apalagi tadi untuk kepentingan sosial, budaya dan juga agar semuanya lebih mumpuni lah dalam halnya masing-masing seperti itu. Baik, terima kasih sekali ini Pak Krido ya, Bapak Dr. Andes Krido Suprayitno SEMSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. Terima kasih Pak Matur nuwun waktunya ini di sela-sela sudah hadir, dan juga tentunya Pak Langgeng ya Pak, Bapak Agus Langgeng Basuki. Beliau adalah tenaga ahli KHP Datu Dana Suyasa Keraton Yogyakarta, sudah berkenan untuk membagikan wawasan yang lebih lanjut lagi. Tadi saya tunggu ya Pak untuk episode berikutnya. Tadi ada yang soal sertifikat belum bisa dibahas di sini karena nanti akan meluas ya. Harapannya kita bisa nanti melanjutkan di episode berikutnya. Baik, seperti itu, dan akhirnya saya Latifah Nur Muslimah pamit. Sampai jumpa di podcast Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waktu Pak.